Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatun Nur Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Bumi dan Alam Semesta. Memasuki bab pertama yaitu pendahuluan, berisi latar belakang. Bumi merupakan salah satu planet dalam tata surya yang memiliki kondisi paling sesuai untuk mendukung kehidupan. Berbagai komponen penyusun bumi seperti atmosfer, air, tanah, serta suhu yang relatif stabil memungkinkan makhluk hidup berkembang dan mempertahankan kehidupannya. Sebagai tempat tinggal manusia, bumi menyimpan berbagai fenomena alam yang menarik untuk dipelajari. Dimulai dari gaya gravitasi, perbedaan waktu, struktur lapisan bumi, hingga proses terbentuknya bumi itu sendiri. Selain itu, pemahaman mengenai bumi memiliki nilai edukatif yang tinggi karena dapat menumbuhkan kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Oleh karena itu, materi tentang bumi dan alam semesta perlu dipelajari secara mendalam agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses, struktur, dan dinamika yang terjadi pada bumi serta sistem tata surya secara keseluruhan. Lalu, rumusan masalah yang akan kita bahas di makalah kali ini yaitu yang pertama, bagaimana proses terbentuknya bumi, yang kedua, bagaimana struktur lapisan bumi, yang ketiga, bagaimana susunan tata surya, dan juga yang terakhir, bagaimana proses terbentuknya tata surya. Memasuki rumusan masalah yang pertama yaitu proses terbentuknya bumi. Menurut teori yang banyak diterima para ilmuwan, bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Pada awalnya terdapat awan gas dan debu kosmik yang mengalami pemadatan akibat gaya gravitasi. Material-material tersebut kemudian saling bertabrakan dan bergabung membentuk benda yang semakin besar. Beberapa teori menjelaskan proses terbentuknya alam semesta, antara lain teori Big Bang, teori keadaan tunak, serta teori osilasi. Lalu kemudian ada lapisan bumi. Bumi memiliki struktur berlapis yang terbentuk selama proses evolusi yang berlangsung miliaran tahun. Para ilmuwan mengetahui struktur bagian dalam bumi melalui penelitian terhadap gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi. Lalu, secara umum bumi terdiri atas 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan juga inti bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan juga kerak samudra yang memiliki karakteristik berbeda. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan penyusun utama kerak benua adalah granit yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Menurut kejadiannya, batuan dibedakan atas tiga golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Lalu kemudian memasuki rumusan masalah yang ketiga yaitu susunan tata surya. Susunan tata surya terdiri atas matahari, 8 planet, satelit alami, asteroid, komet, meteor, meteorit, serta berbagai benda langit lainnya. Matahari memiliki massa terbesar sehingga menjadi pusat tata surya. Planet-planet mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya masing-masing. Selain planet, terdapat pula satelit alami yang mengelilingi planet tertentu, seperti bulan yang mengelilingi bumi. Berbagai benda langit tersebut membentuk suatu sistem yang teratur dan saling berhubungan. Tata surya dipercaya terbentuk sejak 4.600 juta tahun yang lalu, yang merupakan hasil penggumpalan gas debu di angkasa yang membentuk matahari dan kemudian planet-planet yang mengelilingi matahari. Pada tahun 1609, Kepler mendukung gagasan tersebut dengan mengemukakan 3 hukumnya yang selain menyebutkan bahwa matahari sebagai pusat dari tata surya, juga memperbaiki orbit planet menjadi elips. Penemuan teleskop oleh Galileo tidak hanya menguatkan paham heliosentris dan Copernicus, tetapi membuka lembaran baru dalam perkembangan ilmu astronomi. Memasuki rumusan masalah yang keempat yaitu terbentuknya tata surya.
Pembentukan tata surya dijelaskan melalui teori nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Menurut teori ini, tata surya berasal dari awan gas dan debu raksasa yang berputar di ruang angkasa. Awan tersebut mengalami kontraksi akibat gaya gravitasi sehingga membentuk cakram yang berputar. Bagian tengah cakram memadat menjadi matahari, sedangkan bagian luar membentuk planet-planet serta benda langit lainnya. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun hingga terbentuk tata surya seperti yang kita kenal saat ini. Teori nebulae disebut teori kondensasi, merupakan salah satu teori pembentukan tata surya yang paling terkenal. Menurut teori tersebut, planet-planet dan matahari berasal dari kabut pijar yang terpilih dalam jagat raya. Karena perputaran, maka sebagian massa kabut terlepas dan membentuk gelang-gelang di sekeliling bagian utama gumpalan kabut tersebut. Teori nebula menceritakan kejadian tersebut dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk gas kabut yang begitu pekat dan juga besar. Lalu yang kedua, kabut tersebut berputar dan berpilin dengan kuat, di mana pemadatan terjadi pada pusat lingkaran yang kemudian membentuk matahari. Lalu yang ketiga, materi-materi tersebut tumbuh semakin besar dan terus melakukan gerakan-gerakan secara teratur mengelilingi matahari dalam satu orbit yang tetap dan membentuk susunan keluarga matahari. Teori pembentukan tata surya yang hampir sama dengan teori planetesimal adalah teori pasang surut. Teori pasang surut dikemukakan oleh 2 orang ilmuwan Inggris. Mereka melukiskan bahwa setelah bintang yang berpapasan berlalu, massa matahari yang lepas akan membentuk cerutu yang menjolok ke arah bintang. Akibat bintang menjauh, maka massa cerutu terlepas dan akan membentuk gumpalan gas di sekitar matahari. Gumpalan-gumpalan inilah yang selanjutnya akan membentuk planet-planet. Lalu memasuki bab 3, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari makalah ini yaitu bumi merupakan planet yang memiliki berbagai karakteristik yang mendukung kehidupan, seperti adanya gravitasi, atmosfer, dan sumber daya alam yang melimpah. Struktur bumi terdiri atas kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam menjaga kestabilan planet. Pemahaman mengenai bumi dan alam semesta memberikan wawasan yang luas mengenai lingkungan tempat manusia hidup sekaligus menunjukkan keteraturan sistem yang ada di alam semesta. Oleh karena itu, pembelajaran tentang bumi dan tata surya sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia terhadap lingkungan dan juga alam semesta. Untuk sarannya, pembelajaran mengenai bumi dan juga alam semesta perlu terus dikembangkan melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar dan juga teknologi modern yang ada pada saat ini agar pemahaman peserta didik menjadi lebih mendalam. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh hendaknya dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, serta meningkatkan rasa syukur terhadap keteraturan alam semesta yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan. Baik, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.